Aldi menghela napas panjang. Asap tipis mengepul dari cangkir kopi hitam di tangannya. Di luar jendela kamarnya yang berembun, senja perlahan merangkak, memulas langit dengan gradasi jingga keunguan yang melankolis. Suasana di dalam kamar kosnya, di lantai 2 sebuah bangunan tua bercat kusam, terasa begitu kontras dengan keindahan di luar. Aroma buku-buku lama bercampur lembab menyeruak, sesekali diselingi bau kayu lapuk dari lemari usang di pojok ruangan. Aldi adalah tipikal mahasiswa akhir yang tenggelam dalam tumpukan buku dan layar laptop. Rambutnya sering berantakan, kacamatanya kadang melorot di ujung hidung, dan kemeja flanel favoritnya selalu setia menemaninya siang maupun malam. Ia dikenal sebagai pribadi yang logis, sedikit skeptis, dan cenderung mencari penjelasan rasional untuk setiap fenomena. Baginya, dunia ini beroperasi berdasarkan hukum sebab akibat, bukan mistis apalagi tahayul. Oleh karena itu, ia selalu menganggap cerita-cerita horor sebagai hiburan belaka, tak lebih dari sekedar bualan imajinasi. Kos yang ia tempati ini sebenarnya pilihan terakhir. Harga sewanya murah, lokasinya strategis dekat kampus, dan yang terpenting, kamar ini adalah satu-satunya yang kosong saat itu. Bangunan ini sendiri sudah berdiri entah sejak tahun berapa, dengan arsitektur kolonial yang sudah termakan usia. Dindingnya tampak tebal, jendelanya besar namun berat, dan pintu-pintunya, termasuk pintu kamar Aldi, terbuat dari kayu jati tua yang mengeluarkan bunyi derit pelan setiap kali dibuka atau ditutup. Kadang saat malam hening, Aldi bisa mendengar suara-suara aneh dari sudut-sudut rumah, seperti gesekan pelan atau decitan lantai dari lantai dasar yang sudah lama tak dihuni. Tapi ia selalu mengabaikannya, menganggap itu hanya suara konstruksi bangunan tua yang bernafas atau mungkin tikus-tikus yang beraktivitas. Malam itu, seperti biasa, Aldi duduk di meja belajarnya, mata terpaku pada layar laptop, jari-jarinya menari di atas keyboard. Deadline skripsi yang semakin dekat membuat otaknya bekerja ekstra. Hujan gerimis mulai turun, menampar kaca jendela dengan irama monoton. Ia meraih ponselnya, mencari playlist instrumental untuk menemani konsentrasinya. Tiba-tiba, telinganya menangkap sesuatu di luar irama hujan dan musiknya. Sebuah suara gemerisik halus seperti kain terseret di lantai bawah. Aldi berhenti mengetik. Ia mematikan musiknya. Keheningan seketika menyelimuti kamar, hanya menyisakan suara tetesan hujan dan detak jam dinding yang berirama lambat. Ia menunggu. Tidak ada lagi suara. Ia mengedikkan bahu, kembali menyalakan musiknya dan melanjutkan pekerjaannya. Mungkin cuma angin, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengabaikan sedikit rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul di tengkuknya. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang akan menguji seluruh keyakinannya tentang logika dan realitas. Sesuatu yang akan mengubah malam-malamnya menjadi medan perang melawan teror tak kasat mata. Malam berikutnya, suasana kos terasa lebih dingin meskipun hujan telah berhenti. Langit masih mendung, sesekali kilat tipis menyambar di kejauhan, menerangi kamar Aldi sekilas. Seperti malam sebelumnya, Aldi masih bergulat dengan skripsinya. Namun kali ini, konsentrasinya terpecah oleh sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Suara itu bukan lagi gemerisik samar atau decitan lantai. Kali ini lebih jelas, lebih terdefinisi, semacam bisikan, terdengar dari balik dinding kamar mandi yang berbatasan langsung dengan kamarnya. Aldi mengernyitkan dahi. Ia yakin tidak ada orang lain di lantai ini selain dirinya. Penghuni kamar sebelah sudah pulang kampung sejak seminggu lalu, dan kamar di bawah tangga sudah lama kosong. Aldi menarik headset dari telinganya. "Halo? Ada orang?" serunya. Suaranya sedikit gemetar. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang mencekam, dipecahkan oleh suara detik jam dinding dan embusan nafasnya sendiri yang entah mengapa jadi lebih cepat. Ia menunggu beberapa saat, telinganya menajam, mencoba menangkap suara itu lagi. Nihil. Mungkin cuma halusinasi karena kurang tidur.
Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Ia kembali memasang headset, tapi pikirannya sudah terganggu. Setiap beberapa menit, ia merasa ada sesuatu yang berkelebat di sudut matanya, atau mendengar suara mirip langkah kaki yang diseret pelan dari lorong. Ia mencoba mengabaikannya, memaksakan diri fokus pada data-data di layar laptopnya. Hampir pukul 3 pagi, Aldi memutuskan untuk istirahat sejenak. Ia meregangkan ototnya yang kaku, lalu beranjak menuju dapur kecil di lantai bawah untuk membuat teh hangat. Saat menuruni tangga kayu yang berderit, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Bukan dingin AC atau angin malam, tapi dingin yang berbeda. Seolah ada sesuatu yang beku di udara. Aroma aneh samar-samar tercium, seperti bau tanah basah bercampur melati layu. Ia mengernyitkan hidung. Bau apa ini? Ia tidak pernah menciumnya sebelumnya di kos ini. Ketika sampai di dapur, lampu neon di sana berkedip-kedip sebelum akhirnya padam sama sekali, meninggalkan dapur dalam kegelapan total. Aldi refleks merogoh saku celananya mencari ponsel untuk penerangan. Tiba-tiba, dari arah ruang makan yang gelap, terdengar suara bruk, seperti sesuatu yang besar jatuh. Jantung Aldi berdebar keras. Ia menelan ludah. "Halo? Ada orang?" serunya, suaranya tercekat. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membeku. Aldi merasa bulu kuduknya berdiri. Otaknya yang logis mulai berteriak, "Ini tidak normal." Dengan tangan gemetar, ia menyalakan lampu senter ponselnya. Cahaya senter menyorot ruangan, menyoroti meja makan, kursi-kursi, dan akhirnya berhenti di dekat pintu menuju halaman belakang. Tidak ada apa-apa. Namun, di lantai, tepat di bawah jendela yang tertutup rapat, tergeletak sebuah pot bunga tanah liat yang pecah berkeping-keping. Itu adalah pot bunga yang biasanya diletakkan di ambang jendela ruang tamu, dekat tangga. Bagaimana bisa ada di sini? Dan siapa yang memecahkannya? Aldi tahu betul, tidak ada yang pernah menyentuh pot itu selama ini. Perlahan, ketakutan mulai merayapi benaknya. Ini bukan lagi sekedar suara aneh atau halusinasi. Ini adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang bergerak, sesuatu yang mengganggu. Rasa kantuk Aldi musnah sepenuhnya. Gemetar, ia meraih sapu di pojok dapur dan mulai membersihkan pecahan pot. Tangannya masih sedikit gemetar, tapi pikirannya yang logis mencoba kembali menguasai. Mungkin potnya sudah rapuh, lalu jatuh sendiri. Bisiknya pada diri sendiri, meskipun ia tahu betul pot itu diletakkan di tempat yang aman, jauh dari jangkauan. Ia bahkan memeriksa ambang jendela di ruang tamu. Tak ada angin kencang yang bisa menjatuhkan pot dari sana. Setelah membersihkan kekacauan itu, Aldi kembali ke kamarnya. Niatnya untuk membuat teh sudah hilang. Ia membiarkan lampu kamarnya menyala terang, bahkan tak berani mematikan lampu di luar kamar mandi dan lorang. Setiap bayangan yang bergerak karena pantulan cahaya, setiap bunyi gesekan dari luar terasa seperti ancaman. Ia mencoba kembali ke skripsinya, tetapi otaknya terus memutar ulang kejadian pot jatuh dan bisikan yang ia dengar. Bisikan apa itu? Dan bau melati layu, itu dari mana asalnya? Aldi mencoba mencari penjelasan ilmiah. Gas rumah, kebocoran pipa, tikus besar. Tapi tak ada satupun yang benar-benar masuk akal untuk menjelaskan semua kejanggalan ini. Pagi mencelang, sinar matahari yang hangat sedikit meredakan ketegangannya. Aldi memutuskan untuk berangkat kuliah lebih pagi dari biasanya. Ia butuh udara segar, butuh bertemu orang, dan yang terpenting, butuh keluar dari kos itu sejenak. Sebelum pergi, ia melirik lagi ke arah pot bunga yang pecah. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Di lantai, di antara remahan tanah dan pecahan keramik, Aldi melihatnya. Jejak kaki. Bukan jejak sepatu atau sandal, melainkan jejak kaki telanjang. Ukurannya tidak terlalu besar dan bentuknya aneh, seperti jari-jarinya agak panjang dan kurus. Yang lebih mengerikan, jejak itu hanya ada satu.
Satu jejak kaki, seolah-olah seseorang melangkah dari pintu ke arah pecahan pot, lalu menghilang. Darah Aldi berdesir dingin. Ia menunduk, mengamati jejak itu dengan cermat. Tanah yang menempel di jejak itu terlihat lembab, seolah-olah baru saja diinjak. Ia yakin betul lantai dapur itu sudah ia pel kemarin sore. Bagaimana bisa ada jejak kaki tanah di sana, terutama di malam hari? Kini, skeptisisme Aldi benar-benar terguncang. Ini bukan lagi sekadar suara aneh atau benda jatuh. Ini adalah bukti fisik, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Hatinya mencelos. Rasa takut yang nyata mulai menyergapnya, bukan lagi takut yang bisa ia cuikan sebagai kelelahan. Ada sesuatu di rumah kos ini, sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang meninggalkan jejak, sesuatu yang mungkin bukan manusia. Aldi buru-buru mengambil tasnya, mengunci pintu kamar, lalu berlari menuruni tangga. Ia tak ingin berlama-lama di dalam rumah itu. Sepanjang perjalanan ke kampus, pikirannya penuh pertanyaan. Siapa yang berjalan di dapur di tengah malam? Mengapa hanya ada satu jejak kaki? Dan bisikan apa yang ia dengar? Ia tidak tahu, jejak kaki itu hanyalah permulaan. Pulang dari kampus, pikiran Aldi masih berkecamuk. Ia mencoba berbagi ceritanya dengan beberapa teman, namun respons yang didapat hanyalah tawarnya atau nasihat untuk tidur yang cukup. Kau terlalu banyak begadang, Al. Halusinasi itu, kata Rizal teman sebayanya, sambil menepuk bahu Aldi. Aldi hanya bisa menghela napas. Bagaimana menjelaskan sesuatu yang ia sendiri tidak bisa percayai sebelumnya? Setibanya di kos, suasana sore itu terasa lebih berat dari biasanya. Sinar matahari yang menembus jendela tampak kusam, seolah tertelan oleh kegelapan yang menyelimuti setiap sudut ruangan. Bau melati layu itu kembali tercium, lebih kuat dari kemarin, membuat perut Aldi mual. Ia langsung menuju kamarnya, mengunci pintu di belakangnya. Ia menyalakan semua lampu, termasuk lampu meja belajarnya, berusaha mengusir bayangan-bayangan yang menari di pikirannya. Aldi memutuskan untuk mencari tahu lebih jauh tentang kos ini. Ia mencari di internet, mengetikkan alamat lengkap dan kata kunci, sejarah kos atau kejadian aneh. Hasil pencarian hanya menampilkan iklan sewa atau peta lokasi. Tidak ada yang aneh. Aldi merasa frustasi. Saat ia sedang berkutat dengan laptopnya, matanya tanpa sengaja menatap ke arah cermin tua yang tergantung di dinding samping lemari. Cermin itu sudah ada di sana sejak ia pertama kali pindah, dengan bingkai kayu berukir yang sudah memudar dan sedikit retakan di salah satu sudutnya. Aldi tidak terlalu memperhatikan itu selama ini. Namun sore itu, ia melihat sesuatu. Di pantulan cermin, di belakang tubuhnya sendiri, Aldi melihat bayangan hitam yang samar. Itu bukan bayangannya sendiri, karena bentuknya lebih tinggi, lebih kurus, dan tidak memiliki kepala. Jantung Aldi berdesir. Ia segera menoleh ke belakang, melompat dari kursinya. Nah! Tidak ada apa-apa. Kamarnya kosong. Hanya ada perabotan familiar dan tumpukan bukunya. Aldi kembali melihat ke cermin. Bayangan itu juga sudah tidak ada. Ia mengusap matanya. Astaga, aku mulai gila. Gumamnya, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan mata. Ia mengedip-ngedipkan mata beberapa kali, bahkan menampar pipinya pelan. Tapi kemudian, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Tiba-tiba, dari dalam cermin, Aldi melihat sosok tanpa kepala itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, berdiri tegak di belakangnya, tepat di tempat ia menoleh tadi. Jubah lusuh gelapnya tampak detail, dan Aldi bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari pantulan itu. Menembus kaca, seolah-olah hantu itu berdiri di depannya secara fisik. Dan yang paling membuat darahnya membeku adalah sosok itu mengangkat tangannya yang pucat, kurus, lalu menunjuk ke arahnya. Tepat ke arahnya. Aldi tercekam. Ia tidak bisa menjerit, tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada pantulan mengerikan di cermin. Sosok itu perlahan menunduk, seolah mencari sesuatu di lantai di belakangnya.
Lalu terdengar lagi bisikan parau yang ia dengar di malam pertama. Kembalikan, kembalikan. Aldi menjatuhkan diri ke lantai, mundur menjauh dari cermin dengan cepat. Ia merangkak mundur hingga punggungnya menabrak dinding, napasnya memburu. Keringat dingin membasahi dahannya. Ia menutup matanya erat-erat, berharap semua ini adalah mimpi buruk terpanjang dalam hidupnya. Ini bukan lagi halusinasi. Ini bukan lagi sekadar suara atau jejak kaki. Ini adalah penampakan langsung. Sebuah ancaman yang nyata, dan hantu kepala buntung itu telah menunjukkan dirinya. Aldi tahu, ia tidak bisa lagi mengabaikannya. Ia harus melakukan sesuatu. Tapi, apa? Ketakutan yang mencekam di malam sebelumnya mendorong Aldi ke batas kemampuannya. Pagi harinya, ia memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia harus mencari tahu siapa atau apa hantu kepala buntung itu, apa yang diinginkannya, dan yang terpenting, bagaimana cara menghentikannya. Dengan langkah ragu, Aldi meninggalkan kos. Ia tidak pergi ke kampus. Tujuan pertamanya adalah perpustakaan umum kota. Aldi yakin jika ada cerita atau sejarah kelam di balik kos itu, perpustakaan adalah tempat terbaik untuk memulainya. Ia menghabiskan berjam-jam menelusuri arsip berita lama, buku-buku sejarah lokal, dan bahkan jurnal-jurnal tua tentang folklore. Ia mencari informasi tentang insiden aneh, pembunuhan, atau kejadian tragis yang mungkin terkait dengan alamat kosnya. Sore harinya, setelah hampir menyerah, sebuah artikel koran tua yang sudah menguning menarik perhatiannya. Judulnya samar, namun tanggalnya menunjukkan puluhan tahun yang lalu. Artikel itu bercerita tentang sebuah tragedi di sebuah rumah besar di pinggir kota. Seorang wanita muda bernama Nona Ayu yang tinggal di rumah itu ditemukan tewas secara mengenaskan. Tubuhnya ditemukan tanpa kepala. Pelakunya tidak pernah ditemukan dan kasus itu menjadi misteri yang tidak terpecahkan. Rumah itu kemudian terbengkalai selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dipecah menjadi beberapa unit kos. Jantung Aldi berdebar keras. Apakah ini ada hubungannya? Alamat yang disebutkan dalam artikel itu tidak persis sama, namun deskripsi bangunannya, rumah tua bergaya kolonial di pinggir kota, sangat mirip dengan kosnya. Apalagi korban ditemukan tanpa kepala. Ini terlalu kebetulan untuk diabaikan. Aldi juga menemukan beberapa artikel lain yang mengindikasikan bahwa beberapa penghuni yang pernah tinggal di rumah itu setelah diubah menjadi kos seringkali melaporkan kejadian-kejadian aneh seperti suara-suara bisikan atau penampakan samar, terutama di lantai atas. Namun, tidak ada yang pernah melaporkan sejelas dan semengerikan pengalaman Aldi. Mereka semua akhirnya pindah karena tidak tahan. Nona Ayu tanpa kepala, bisik Aldi pada diri sendiri. Pikirannya kalut. Ia mulai menghubungkan potongan-potongan teka-teki itu. Bisikan yang memohon kembalikan kepalaku, jejak kaki basah seperti tanah, dan penampakan sosok tanpa kepala. Semuanya mulai masuk akal. Dalam arti yang paling mengerikan, hantu itu adalah Nona Ayu mencari kepalanya yang hilang. Saat Aldi berjalan pulang, langit sudah mulai gelap. Pikiran tentang Nona Ayu dan nasib tragisnya memenuhi benaknya. Ia merasa iba sekaligus takut. Ia tahu dengan informasi ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia telah menarik diri terlalu jauh ke dalam misteri ini. Malam itu, kos terasa lebih kulam dan sunyi dari sebelumnya. Aldi merasakan kehadiran hantu kepala guntung lebih kuat. Ia bisa merasakan tatapan kosong dari kegelapan, seolah hantu itu tahu bahwa Aldi kini telah mengetahui rahasianya. Apakah ini akan membuatnya lebih marah atau justru lebih putus asa? Aldi tidak tahu, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi lari dari kenyataan ini. Konflik yang sesungguhnya baru saja mulai. Malam itu, kos terasa lebih dingin dan mencekam dari sebelumnya. Penemuan Aldi di perpustakaan bukan hanya mengungkap identitas hantu itu, tetapi juga seolah membuka gerbang bagi kehadirannya yang lebih kuat. Ia bisa merasakan tatapan tak kasat mata di setiap sudut kamar, bisikan samar yang seolah memanggil namanya, dan bau melati layu yang kini menusuk hidungnya dengan intens.
Aldi mencoba mengabaikannya, memaksakan diri untuk makan malam, namun setiap suapan terasa hambar. Rasa paranoid mencengkramnya. Ia berkali-kali menoleh ke belakang, ke arah cermin tua yang tergantung di dinding, takut melihat pantulan mengerikan itu lagi. Namun kali ini, sosok itu tidak muncul di cermin. Justru saat Aldi kembali ke meja belajarnya, ia mendengar suara derit pelan dari pintu kamarnya yang tertutup rapat. Ia menahan nafas. Suara itu bukan derit biasa karena angin. Ini adalah suara pintu yang dibuka perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang mendorongnya. Aldi melompat dari kursinya, mundur beberapa langkah. Pintu itu terbuka, hanya sedikit, membentuk celah tipis yang diisi kegelapan pekat. Dari celah itu, hawa dingin yang menusuk tulang menyapu masuk, disusul dengan aroma melati busuk yang kini terasa memuakkan. Lalu, sebuah bisikan, kali ini lebih jelas, lebih dekat dari yang pernah ia dengar sebelumnya. Kau tahu, Suara itu bergetar, penuh kepedihan, namun juga menyimpan kekuatan yang mengancam. Aldi tahu siapa itu, hantu kepala buntung. Ia berdiri di ambang pintu, tak terlihat, namun kehadirannya begitu nyata, begitu menyesakkan. Aldi gemetar. Ia mencoba mengeluarkan suara, tetapi tenggorokannya tercekak. Apa yang kau inginkan? Ucapnya akhirnya, suaranya parau, hening sejenak. Lalu bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih mendesak, lebih putus asa. Kepalaku, kembalikan, kepalaku. Aldi terdiam. Jadi benar, Nona Ayu hanya menginginkan bagian tubuhnya yang hilang. Tetapi bagaimana? Bagaimana ia bisa mengembalikan kepala seseorang yang telah hilang puluhan tahun? Aku tidak tahu di mana, aku tidak bisa. Aldi mencoba menjelaskan, air mata mulai menggenang di matanya. Ia hanya seorang mahasiswa, bukan detektif atau paranormal. Tiba-tiba, suhu ruangan turun drastis. Sebuah benda kecil, dingin, dan basah terjatuh ke lantai di depannya. Aldi menunduk. Itu adalah sebuah kancing kuningan tua yang sudah berkarat, terlihat seperti kancing seragam atau mantel kuno. Bisikan itu kembali, kali ini lebih tajam, lebih menuntut. Dia yang mengambilnya, dia yang menyembunyikannya. Aldi bingung, siapa dia? Ia menatap kancing di lantai, lalu ke arah celah pintu yang gelap. Hantu itu tidak memberikan petunjuk yang jelas, namun ia tahu ada sebuah perjanjian tak terucap yang baru saja terbentuk. Hantu kepala buntung tidak akan berhenti mengganggunya sebelum Aldi menemukan apa yang ia cari. Aldi merasa terdesak. Ia tidak punya pilihan. Ia harus membantu Nona Ayu. Ia harus mencari tahu siapa yang mengambil kepalanya dan di mana ia menyembunyikannya. Jika tidak, ia akan selamanya terjebak dalam teror ini, mungkin bahkan menjadi korban selanjutnya. Ia harus menerima tugas ini, walau tidak tahu harus mulai dari mana. Kancing kuningan tua itu, dingin di telapak tangan Aldi, menjadi satu-satunya petunjuk yang ia miliki. Dia yang mengambilnya, dia yang menyembunyikannya. Bisikan Nona Ayu masih menggema di benaknya. Siapa dia? Aldi tahu ia harus memulai dari kancing ini. Pagi itu, Aldi tidak langsung ke kampus. Ia membawa kancing itu ke sebuah toko barang antik kecil di pinggir kota yang sering ia lewati. Pemiliknya, seorang kakek tua bernama Pak Salim, terkenal dengan pengetahuannya yang luas tentang sejarah benda-benda kuno. Pak Salim mengambil kancing itu, membolak-baliknya di bawah cahaya lampu. Matanya yang keriput meneliti setiap detil. Ini kancing seragam. Dari jenis kuningan dan ukirannya, ini bukan sembarang seragam. Ini seragam lama pegawai kolonial atau mungkin pengawas perkebunan di masa Hindia Belanda. Modelnya cukup spesifik. Jantung Aldi berdebar. Apakah Bapak tahu siapa yang mungkin memakai seragam seperti ini? Tanyanya penuh harap. Pak Salim mengerutkan kening, mencoba mengingat.
Dulu di daerah sini ada beberapa pabrik gula dan perkebunan teh besar. Pegawai penting atau mandor utamanya sering pakai seragam seperti ini. Tapi itu sudah puluhan tahun lalu, Nak. Ia berpikir sejenak. Ada satu nama yang terlintas. Seorang mandor kejam, namanya Tuan Herman. Orangnya terkenal kasar dan punya banyak musuh. Dia menghilang secara misterius tak lama setelah ada insiden pembunuhan di salah satu rumah besar yang kini jadi kos. Tapi itu cuma desas-desus, tidak ada yang pernah tahu pasti. Aldi terkesiap. Pembunuhan di rumah besar yang jadi kos? Pak Salim mengangguk pelan. Ya, kalau tidak salah, korbannya seorang wanita muda yang cantik. Berita itu sempat heboh. Konon, Tuan Herman itu punya hubungan gelap dengan wanita itu, dan ia sangat posesif. Tapi itu hanya gosip lama. Potongan teka-teki mulai menyatu dengan mengerikan. Tuan Herman. Ini pasti orang yang dimaksud Nona Ayu. Mandor kejam dengan kancing seragam kuno terkait dengan insiden pembunuhan tanpa kepala yang terjadi di kosnya. Aldi merasakan kengerian bercampur dengan kelegaan. Ia akhirnya punya nama, punya target. Ia mengucapkan terima kasih pada Pak Salim dan bergegas pergi. Di perjalanan pulang, pikirannya memutar semua informasi yang ia dapat. Jika Tuan Herman adalah pelakunya dan kancing ini miliknya, di mana pria itu sekarang? Dan di mana ia menyembunyikan kepala Nona Ayu? Petunjuk dari Nona Ayu bahwa dia yang menyembunyikannya berarti kepala itu masih ada, entah di mana. Saat Aldi tiba kembali di kos, suasana terasa lebih tenang. Bau melati layu pun tidak sekuat sebelumnya. Apakah Nona Ayu memberinya kelonggaran karena ia sudah mulai bergerak, atau ini hanya ketenangan sebelum badai? Aldi memasuki kamarnya, memandangi kancing di tangannya. Misinya kini jelas, mencari tahu apa yang terjadi pada Tuan Herman, dan yang paling penting, menemukan kepala Nona Ayu. Ia tahu ini akan berbahaya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di depan, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur. Teror yang ia alami belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan ia hadapi demi mengakhiri penderitaan Nona Ayu dan penderitaannya sendiri. Dengan nama Tuan Herman menggantung di benaknya, Aldi tahu ia tidak bisa lagi hanya membaca dari buku. Ia harus mencari jejak, menanyakan ke sana kemari, bahkan jika itu berarti mengunjungi tempat-tempat yang sudah lama terlupakan. Intuisi memberitahunya bahwa kepala Nona Ayu pasti tersembunyi di suatu tempat yang memiliki hubungan dengan Tuan Herman dan mungkin juga dengan rumah kos ini. Setelah seharian berkeliling menanyai warga lokal tua di sekitar area kos, Aldi akhirnya mendapatkan petunjuk. Beberapa di antara mereka samar-samar mengingat Tuan Herman sebagai seorang mandor yang tinggal di sebuah rumah kecil agak terpencil tidak jauh dari bekas perkebunan lama. Rumah itu, menurut mereka, sudah lama kosong dan dibiarkan begitu saja setelah Herman menghilang. Malam harinya, dengan senter di tangan dan jantung berdebar kencang, Aldi menyusuri jalan setapak yang nyaris tak terlihat menembus semak belukar yang tinggi. Udara dingin dan lembab merayap dan suara cangkrik bersahutan menambah nuansa mencekam. Ia akhirnya tiba di sebuah area terbuka. Di sana, di tengah-tengah pepohonan rindang yang gelap, berdiri sebuah rumah tua berukuran kecil, lebih seperti gubuk reyot yang dindingnya sebagian sudah lapuk dan atap yang ambruk di beberapa bagian. Inilah tempat tinggal Tuan Herman. Bau apek dan tanah lembab langsung menyergap indera penciumannya. Aldi melangkah masuk, senter di tangannya gemetar. Debu tebal menyelimuti setiap permukaan. Sarang laba-laba menggantung di mana-mana seperti tirai usang. Perabotan yang tersisa hanyalah meja dan kursi kayu reyot yang sudah dimakan rayap. Aldi mencari dengan seksama, menggeser sisa-sisa perabotan, memeriksa setiap sudut ruangan. Ia tahu ini akan menjadi pencarian yang sulit. Ia mencari apapun yang mungkin tersembunyi, apapun yang terasa aneh atau tidak pada tempatnya. Waktu berlalu dan ia tidak menemukan apapun yang signifikan. Keputusasaan mulai melandanya. Apakah ia salah tempat?
Tiba-tiba, mata Aldi menangkap sesuatu di bawah lantai kayu yang sedikit terangkat di sudut ruangan. Ada celah kecil, seolah-olah lantai itu pernah dibuka paksa. Dengan rasa penasaran yang besar bercampur cemas, ia berlutut dan mencoba menggesernya. Lantai itu berderit, lalu terbuka, menampakkan ruang kosong di bawah lantai, gelap dan berbau apak. Aldi menyalakan senternya dan mengarahkan cahayanya ke dalam lubang itu. Debu dan jaring laba-laba yang tebal menyambutnya. Ia melihat ke bawah, mencoba mengidentifikasi apa yang ada di sana. Dan di tengah kegelapan yang pekat, sebuah pemandangan yang membuat darahnya membeku hingga ke tulang. Di dalam lubang itu tergeletak sebuah kain lusuh yang terlipat rapi. Dan dari balik lipatan kain itu samar-samar terlihat sesuatu yang keras, bulat, dan berwarna kekuningan. Bentuknya sangat mirip dengan tengkorak manusia. Bersamaan dengan itu, aroma melati busuk tiba-tiba menyergap seluruh ruangan, jauh lebih pekat dari yang pernah ia alami. Udara menjadi sedingin es. Ia merasakan kehadiran Nona Ayu begitu dekat, begitu nyata, seolah ia berdiri tepat di belakangnya. Bisikan-bisikan parau mulai terdengar dari seluruh penjuru ruangan, semakin keras dan mendesak. Itu dia, itu dia. Bisikan itu berdesir, penuh kegembiraan yang mengerikan sekaligus kepedihan yang mendalam. Aldi tidak salah, ia telah menemukannya. Kepala Nona Ayu ada di sini. Melihat kain lusuh dan bayangan tengkorak di dalamnya, seketika darah Aldi terasa membeku. Ia telah menemukan apa yang dicari Nona Ayu, tetapi realitas penemuan itu jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Aroma melati yang memualkan kini sangat kuat, seolah hantu kepala buntung itu kini berada di sampingnya, mengawasinya. Aldi bisa merasakan hawa dingin menusuk hingga ke sumsum tulang. Bisikan Nona Ayu kini terdengar jelas, memenuhi seluruh ruangan. Bukan lagi bisikan parau, melainkan suara merintih bercampur antara lega dan kepedihan yang mendalam. Ambil, ambil dia, kembalikan. Aldi tahu ia harus bertindak. Dengan tangan gemetar, ia meraih kain lusuh itu. Sensasinya aneh. Dingin, lembab, dan terasa berat. Saat ia menariknya keluar dari lubang, kain itu sedikit tersingkap, menampakkan pemandangan yang tak akan pernah ia lupakan. Sebuah tengkorak manusia yang bersih, tanpa sisa daging sedikit pun, dengan rongga mata kosong yang seolah menatapnya. Teror mencengkramnya, namun ia menahan diri untuk tidak berteriak. Tiba-tiba, rumah tua itu bergetar. Debu dan remah-remah kayu berjatuhan dari langit-langit. Angin dingin berhembus kencang dari segala arah, seolah ada badai yang mengamuk di dalam ruangan. Lampu senter Aldi berkedip-kedip, lalu padam sama sekali, meninggalkan Aldi dalam kegelapan yang pekat. Dalam kegelapan, Aldi mendengar suara rintihan kesakitan yang memilukan, bukan dari Nona Ayu, melainkan dari sudut ruangan yang lain. Suara itu terdengar seperti suara pria. Lalu, sebuah penampakan mengerikan muncul di depan matanya. Seolah-olah dihidupkan oleh kegelapan, dua sosok transparan mulai terlihat. Salah satunya adalah sosok Nona Ayu tanpa kepala, jubahnya yang lusuh berkibar-kibar. Ia mengambang, menunjukkan ke arah lubang di lantai tempat kepala itu ditemukan. Namun di sampingnya muncul sosok transparan lain, seorang pria dengan seragam kolonial kuno dan kancing kuningan yang familiar. Wajah pria itu dipenuhi ekspresi ketakutan dan penderitaan yang luar biasa. Itu adalah Tuan Herman. Kedua hantu itu kini berada di depannya, terkunci dalam sebuah konfrontasi abadi yang hanya bisa dilihat Aldi. Nona Ayu melayang mendekat ke arah Tuan Herman, dan dari sosoknya yang tak berkepala terdengar lolongan pilu yang penuh dendam. Kau, pembunuh, kembalikan hakku. Tuan Herman mundur ketakutan. Tangannya terangkat seolah mencoba melindungi diri, namun ia tidak bisa lari. Sosok Nona Ayu yang kini dipenuhi aura kemarahan tiba-tiba mengulurkan tangan yang transparan meraih leher Tuan Herman. Seketika jeritan pilu Tuan Herman menggema di seluruh rumah. Suara yang begitu mengerikan hingga membuat telinga Aldi berdenging. Aldi menyaksikan semuanya, lumpuh dalam ketakutan. Ia memeluk erat kain lusuh itu, merasakan getaran energi supranatural yang luar biasa di sekelilingnya.
Ini bukan lagi sekedar penampakan atau bisikan. Ini adalah perwujudan dari trauma masa lalu, sebuah klimaks dari tragedi yang telah lama tersembunyi. Saat Nona Ayu mencengkram Tuan Herman, suara rintihan pria itu semakin lemah hingga akhirnya menghilang. Sosok Tuan Herman meredup, perlahan-lahan lenyap, seolah ia telah ditarik ke dalam kegelapan abadi. Hantu Nona Ayu kemudian berbalik menghadap Aldi. Sosoknya masih tanpa kepala, namun Aldi bisa merasakan tatapan terima kasih yang mendalam memancar darinya. Lalu dalam sekejap mata, sosok Nona Ayu juga ikut memudar, menghilang ke dalam kepekatan malam. Seluruh rumah kembali sunyi, lampu senter Aldi tiba-tiba menyala lagi, menerangi ruangan yang kini terasa kosong dan dingin. Hanya tersisa Aldi, terengah-engah, memeluk kain lusuh yang berisi tengkorak. Konfrontasi itu telah usai. Aldi masih tergeletak di lantai. Nafasnya memburu tak beraturan. Sisa-sisa kengerian dari pemandangan barusan masih melekat kuat di ingatannya. Tengkorak Nona Ayu dibungkus kain lusuh terasa berat di tangannya. Konfrontasi antara dua arwah itu, jeritan Tuan Herman dan lolongan pilu Nona Ayu. Semua itu seperti sebuah film horor yang disaksikan langsung, namun jauh lebih nyata dan mengerikan. Ia mencoba bangkit, lututnya masih gemetar. Lampu senternya yang kembali menyala, menyoroti seisi rumah tua yang kini terasa begitu kosong dan sunyi. Aroma melati yang memualkan telah lenyap sepenuhnya, digantikan oleh bau apak dan debu. Tuan Herman telah menghilang, seolah dihisap oleh dendam Nona Ayu. Dan Nona Ayu sendiri, setelah dendamnya terbalaskan dan kepalanya ditemukan, akhirnya pergi. Aldi tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia tidak bisa membiarkan kepala Nona Ayu terus tersembunyi di tempat busuk ini. Nona Ayu menginginkan ketenangan, dan itu berarti menyatukan kembali jasadnya. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Aldi membawa tengkorak itu kembali ke kosnya. Sepanjang perjalanan pulang, ia merasakan beban yang aneh. Bukan beban fisik dari tengkorak itu, melainkan beban emosional dari kisah tragis yang baru saja ia selesaikan. Setibanya di kos, ia bergegas ke kamar mandi, membersihkan kain lusuh itu, dan dengan hati-hati meletakkan tengkorak tersebut di atas meja. Ia kemudian mencari di internet tentang tata cara pemakaman yang sesuai, meskipun ia tahu ini adalah kasus yang sangat tidak biasa. Keesokan paginya, Aldi memutuskan untuk melakukan apa yang ia rasa benar. Ia mencari area tanah kosong di belakang kos yang memang jarang dilewati orang. Dengan hati-hati, ia menggali lubang kecil cukup untuk meletakkan tengkorak itu. Ia membungkus tengkorak itu dengan kain putih bersih yang ia temukan, lalu dengan penuh hormat meletakkannya di dalam lubang. Nona Ayu, bisiknya lirih saat ia menaburkan tanah kembali. Semoga kau menemukan kedamaian sekarang. Maafkan aku tidak bisa melakukan lebih banyak. Ia tidak tahu apakah tindakannya ini akan benar-benar mengakhiri semua teror, tapi ia merasa ada kelegaan yang luar biasa. Beban di hatinya perlahan terangkat. Sejak saat itu, suasana di kos berubah drastis. Aroma melati busuk tidak pernah tercium lagi. Suara-suara aneh, bisikan, dan penampakan samar pun lenyap. Kos yang dulunya terasa dingin dan mencekam, kini terasa lebih tenang, bahkan sedikit hangat. Aldi akhirnya bisa tidur nyenyak di malam hari, tanpa dihantui ketakutan atau bayangan hantu kepala buntung. Hidupnya kembali normal, atau setidaknya mendekati normal. Namun, pengalaman itu telah mengubahnya. Ia tidak lagi menjadi Aldi yang skeptis dan hanya percaya logika. Ia tahu bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melampaui pemahaman manusia. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Ia telah melihatnya sendiri. Meskipun teror telah mereda dan kos telah kembali tenang, pengalaman Aldi dengan hantu kepala buntung meninggalkan bekas luka yang tak terlihat. Ia memang bisa tidur nyenyak sekarang dan tidak lagi dihantui bisikan atau penampakan. Namun ada perubahan mendalam dalam dirinya. Dulu,
Aldi adalah seorang pragmatis sejati. Kini ia sering melamun, menatap kosong keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia menjadi lebih pendiam, terkadang kehilangan fokus di tengah percakapan, dan senyumnya tidak lagi seceria dulu. Teman-temannya mulai menyadari perubahan ini. Rizal yang paling dekat dengannya sering bertanya apakah Aldi baik-baik saja. Namun Aldi hanya menjawab singkat, "Aku cuma butuh istirahat." Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang telah ia alami tanpa terdengar gila. Setiap kali ia melihat berita tentang kasus orang hilang yang tak terpecahkan atau cerita-cerita misteri, pikirannya langsung melayang pada Nona Ayu dan Tuan Herman. Ia tidak lagi skeptis. Sebaliknya, ia menjadi lebih sensitif terhadap atmosfer suatu tempat, terhadap cerita-cerita lama yang dulu ia anggap bualan. Ia bisa merasakan aura, sebuah firasat aneh yang dulu tidak pernah ia rasakan. Kos itu sendiri meskipun tidak lagi menakutkan, tetap menjadi pengingat abadi. Setiap kali ia melewati lorong atau melihat cermin tua di kamarnya, bayangan hantu tanpa kepala yang muncul di sana kembali terlintas. Ia tidak lagi takut, tapi rasa ngeri yang dingin masih sering menyergapnya, terutama di malam hari ketika sepi melanda. Yang paling sulit adalah menjalani kehidupan normal. Bagaimana seseorang bisa kembali menjalani rutinitas sehari-hari setelah berhadapan langsung dengan dunia arwah? Aldi sering merasa terasing, seolah ia membawa sebuah rahasia besar, ia memisahkannya dari orang lain. Ia mencoba kembali fokus pada skripsinya, namun terkadang pikirannya melayang, bertanya-tanya apakah Nona Ayu benar-benar tenang, ataukah suatu hari nanti teror lain akan datang. Meskipun ia telah membantu Nona Ayu menemukan kedamaian, pengalaman itu juga telah mengambil kedamaian dari sebagian jiwanya. Ia selamat, ya, tapi ia tidak lagi sama. Bekas luka itu, walau tak terlihat oleh mata telanjang, akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Beberapa minggu berlalu sejak penguburan kepala Nona Ayu. Rutinitas kuliah Aldi kembali berjalan, namun bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pudar. Suatu sore, saat ia sedang membersihkan kamarnya, tangannya tak sengaja menyentuh sebuah kotak kayu tua yang tersimpan di bawah tumpukan buku di lemari pakaiannya. Ia ingat, kotak itu sudah ada di sana saat ia pindah, tapi tak pernah ia perhatikan isinya. Rasa penasaran mendorongnya untuk membukanya. Di dalamnya tergeletak beberapa benda kecil yang usang. Sebuah jepit rambut kuno berukir, sebuah sisir gading yang retak, dan sebuah foto tua yang sudah menguning. Aldi mengambil foto itu dengan hati-hati. Foto itu memperlihatkan seorang wanita muda yang cantik, dengan senyum manis dan mata yang memancarkan kehangatan. Wanita itu mengenakan kebaya tradisional yang elegan. Aldi terpaku. Ia tahu siapa wanita ini. Ini adalah Nona Ayu. Tidak ada keraguan sedikit pun. Matanya menelusuri detail foto itu, mencari kesamaan dengan sosok hantu yang menghantuinya. Ada kemiripan yang kuat meskipun foto itu menangkap Nona Ayu dalam keadaan hidup, penuh vitalitas. Di balik foto, ada tulisan tangan yang samar. Ayu, 1947. Sebuah bisikan lembut, nyaris tak terdengar, seolah berdesir di telinganya. Bukan bisikan mengerikan yang dulu, melainkan seperti embusan angin yang membawa pesan. Jaga dirimu. Jangan pernah lupakan. Aldi menatap foto itu dengan perasaan campur aduk. Ada rasa haru dan simpati yang mendalam. Foto ini adalah pengingat nyata akan kehidupan yang pernah dimiliki Nona Ayu sebelum tragedi merenggutnya. Ini juga terasa seperti sebuah peringatan, pesan dari Nona Ayu yang telah tenang. Jangan lupakan apa yang telah terjadi. Jangan sampai terulang. Ia memutuskan untuk tidak membuang kotak itu. Ia menyimpannya dengan hati-hati di tempat yang lebih mudah dijangkau sebagai kenang-kenangan dan pengingat akan pengalamannya.
Ia merasa meskipun Nona Ayu telah pergi, ada ikatan aneh yang terbentuk di antara mereka, sebuah pemahaman tanpa kata. Aldi menyadari bahwa ia telah menjadi saksi dan pelaku dalam sebuah kisah tragis. Ia telah membantu jiwa yang tersiksa menemukan kedamaian. Pengalaman itu telah mengubah perspektifnya tentang kehidupan, kematian, dan misteri di baliknya. Ia tidak akan lagi meremehkan cerita-cerita yang dulu ia anggap bualan. Dunia ini jauh lebih kompleks dan penuh rahasia daripada yang ia bayangkan.